pokoknya harus siapin makanan, buah-buahan yang banyak, Nusa. Memangnya untuk apa semua itu? Buat Kang Bandawa, Biu. Dia terluka parah. Dia bertahu dengan orang-orang jahat dan lengannya terluka parah, Biu. Aduh, kasihan sekali dia. Lalu bagaimana keadaan dia? Apa dia baik-baik saja? Ya tidak lah, Biu. Aku hampir mati berdiri melihatnya. Aduh, kasihan sekali Kang Bandawa, Biu. Dia pasti menderita sekali. Biu harus bantuin aku. Makasih sekali. Rati? Aku mendengar Bandawa terluka. Bagaimana keadaan dia sekarang, Paman? Di mana dia? Tenang Rati, Bandawa baik-baik saja. Sekarang dia sudah pulang ke rumahnya. Pulang? Iya, dia mengatakan ingin menceritakan sesuatu kepada ayahnya. Oh iya, aku sampai lupa. Semoga saja sudah ada jalan keluarnya. Iya, dan aku juga sangat berharap semoga kalian bisa bersatu. Berarti, Paman, Bandawa sudah menceritakan semuanya. maafkan aku, Paman. Karena kebohonganku, Mama jadi merepotkan Paman. Rati, aku sama sekali tidak merasa direpotkan. Justru aku sangat senang bisa menyatukan dua orang yang saling mencintai dengan tulus. Kenapa begitu? Entahlah, aku juga bingung. Sepertinya aku pernah mengalami kejadian seperti ini. Kamandanu, mau apa dia masuk daerah Manguntur? Aku harus segera melaporkannya pada Kanjeng Temenggung. Kamandanu, kamu kan sudah berjanji pada Bopo. Bukan begitu, Bopo. Aku sudah berusaha melupakannya. Tapi hati dan pikiranku selalu gelisah. Hidupku terasa hancur jauh darinya, Bopo. Kamu itu laki-laki, harus punya jiwa kesatria. Berdiri yang tegak. Hidup kita semua yang akan hancur kalau kamu masih punya hubungan dengan orang Manguntur. Bopo, dia itu gadis yang baik. Musuh tetap musuh. Kamu beruntung. Sampai saat ini tidak ada orang yang tahu kelakuan gila kamu. Kalau sampai Kanjeng Temenggung Dana Biasa tahu, kamu bisa mati. Bawa ditangkap. Kamu ditangkap Atas tuduhan mata-mata orang Manguntur. Maaf, putraku bukan seorang mata-mata. Silakan berbicara di hadapan Kanjeng Temenggung Dana Biasa. Bawa. Hei, hentikan! Tidak kusangka kamu berani melakukan semua ini, Kamandanu. Kamu ini pengkhianat. Hamba bukanlah seorang pengkhianat, Kanjeng. Lalu untuk apa kamu ke Kadipaten Manguntur? Beribu maaf, Kanjeng. Jiwa mudanya sedang bergelora. Ada seorang gadis dari Manguntur yang menyukai putra hamba. Ini kesalahan putra hamba. Mau saja dibodohi gadis itu. Aku tahu siapa gadis itu. Putri Dia Ayu Laksmi, kan? Putri yang sangat terkenal karena keangkuhannya. Aku tahu semuanya, Kamandanu. Mata-mataku sudah melaporkan semuanya kepadaku. Kau
pernah menolong gadis itu di saat teman-temanmu ingin menangkapnya, kan? Iya kan? Kamandanu, kenapa kamu tidak bercerita pada Bopo kalau gadis itu adalah putri dia Ayu Laksmi, putrinya Dipangkara? Apa kamu tahu siapa Dipangkara itu? Dia adalah pembunuh Pangeran Respati. Maaf Bopo, tapi Aku belum selesai bicara. Ampun Kanjeng. ampun Kanjeng. Apa mereka mengenali? Tidak Kanjeng. Semua orang berpikir kalau hamba ini adalah Bandawa, orang Manguntur. Bahkan kemarin di Bangkara sempat menawarkan pada hamba untuk menjadi kepala prajurit Manguntur. Kamandanu, Bopo malu punya anak seperti kamu. Beribu maaf Kanjeng. Ampunilah kebodohan putra hamba. Diamlah Nares. Jadi kamu ditawari menjadi kepala prajurit Kadipaten Manguntur. Inilah saat yang tepat. Iya, inilah saatnya kita membalas kematian putraku. Kematian pangeran kalian, Pangeran Respati. Maksud Kanjeng? Sekarang aku perintahkan Arya Kambananu masuk ke dalam Kadipaten. Ambillah pekerjaan itu. Jadilah mata-mataku di dalam jantung musuh. Tapi Kanjeng, ini sangat beresiko. Bertaruh nyawa untuk negeri adalah kewajiban seorang satria. Ini adalah hukuman untuk Arya Kamandanu. Bekerjalah untuk Dipangkara. Jadilah mata-mataku. Cari kelemahan mereka dan segera laporkan kepadaku. Baik Kanjeng. Misi pentingmu ini jangan sampai seorang pun tahu. Kalau sampai bocor, posisi Kadipaten Kurawan bisa dalam bahaya besar. Ingatlah, Ger. Kamu di sana untuk melaksanakan tugas. Bopo tidak ingin kalau kamu terlibat hubungan apapun dengan Laksmi. Bukan Laksmi, Bopo. Maksud kamu? Maafkan aku, Bopo. Terpaksa aku harus berbohong. Karena aku tidak bisa hidup tanpa Nari Ratih. Perempuan lain dari Manguntur. Kamu sudah gila? Kenapa, Bopo? Kalau sampai ketahuan orang di sana, kamu orang Kurawan, kamu bisa dibunuh, Kamandanu. Apalagi punya hubungan dengan orang Manguntur. Tapi Bopo, ini kan... Tidak ada tapi-tapian, Kamandanu. Kamu harus janji pada Bopo. Jangan jatuh cinta dengan gadis Manguntur. Harusnya kamu mikir perasaan Bopo, Ger. Bopo, jangan bicara seperti ini. Aku tidak akan membuat Bopo khawatir. Ya sudahlah. Kamu harus ingat tugas yang kamu emban. Buatlah Bopo ini bangga. Baik. Aku pamit, Bopo. Aku senang kamu mau bekerja di sini. Terima kasih banyak atas kepercayaan Kanjeng. Hamba akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakan Kanjeng. Bagus, bagus, bagus. Aku pegang kata-katamu itu. Apa tidak sebaiknya kita mengadakan acara pengangkatan untuk Bandawa, Romo? Ya, dengan begitu semua prajurit Manguntur akan tahu posisi penting Bandawa di sini. Ya, mari. Tunggu! Tunggu, Mas! Kamu diam! Jangan ikut bicara, ngerti? Tapi diam! Mari kita adakan acara untuk pengangkatan Bapak. Terima kasih banyak, Kanjeng.
Bandawa, aku dengar dari Perwati kamu sakit. Mana yang sakit? Mana? Kenapa melihatku seperti itu? Aku baru tahu, ternyata kekasihku ini orang yang sangat perhatian. Aku serius, Bandawa. Aku juga serius, Rati. Ya, sudahlah. Yang pasti, aku baik-baik saja. Dan satu hal, aku punya kabar gembira untukmu. Kabar apa? Rati, mulai sekarang, kita akan sering bertemu. Maksud kamu? Ya, Bopoku sudah setuju. Aku menerima pekerjaan yang ditawarkan Kanjeng di Bangkara. Tidak mungkin. Rati, ada apa Rati? Kenapa kamu tidak bahagia mendengarnya? Apa aku harus bahagia, Bandawa? Sementara aku mengetahui dengan jelas bahwa Kanjeng Putri menyukai kamu. Aku takut, Bandawa. Suatu saat, Kanjeng Putri akan mengetahui hubungan kita. Kemudian dia berusaha memisahkan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, Rati. Ini adalah rencana dari Sang Hyang Widi. Jika tidak, bagaimana mungkin aku dengan mudahnya bisa mendapatkan izin untuk tinggal di Manguntur? Itu juga yang aku heran, Bandawa. Mengapa Bapak mudah memberikan izin? Misi pentingmu ini jangan sampai seorang pun tahu. Kalau sampai bocor, posisi Kadipaten Kurawan bisa dalam bahaya besar. Ada apa, Bandawa? Sudahlah, Rati. Anggap saja semua ini kehendak dari Sang Hyang Widi agar kita bisa bersatu. Bandawa, ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu. Ayo ikut aku. Untuk lebih memudahkan tugasmu sebagai kepala prajurit, aku memberikan kamar ini untukmu. Bagaimana? Apa kamu suka? Kenapa, Bandawa? Apa masih ada yang kurang? Kamu katakan saja padaku. Aku akan segera menggantikannya untukmu. Terima kasih banyak atas kebaikan Kanjeng Putri. Akan sangat menyenangkan jika hamba bisa tinggal di ruangan seindah ini. Tapi maaf Kanjeng Putri, hamba tidak bisa tinggal di sini. Tapi kenapa, Bandawa? Hamba tidak tega meninggalkan panah hamba sendirian. Hanya itu? Atau ada alasan lain? Maksud Kanjeng Putri? Bukan karena gadis itu, kan? Maksud Kanjeng Putri, Nari Rati. Dia itu hanya sebatas teman Kanjeng Putri, tidak lebih. Semoga kamu benar, Bandawa. Hamba mohon pamit Kanjeng Putri. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kebaikannya. Sepertinya pemuda ini akan menjadi ancaman buatku. Yang gemulai, bunga adalah wangimu yang semerbak, air itu adalah hatimu yang tenang, oh angin adalah nafasmu yang lembut. Bidadariku, betapa cantiknya dirimu, kau membuat hatiku luluh. Oh,
menyukai gadis Manguntur itu? Kang, jangan mimpi kamu. Kamu mati. Wahai gadis cantik, cinta itu akan terasa jauh lebih indah jika kita harus mengorbankan nyawa. Sekarang kamu pergilah dulu. Aku ada urusan. Oh, bidadari. Paman, bawa dia ke balai desa, cepat! Paman! Paman! Ada apa Kanjeng Putri manggil kamu, Bandawa? Kenapa? Kamu cemburu, Rati? Aku serius, Bandawa. Apa yang diinginkan dari kamu? Rati, Kanjeng Putri itu memintaku untuk tinggal di istananya. Lalu apakah kamu menerimanya? Bagaimana menurutmu? Apa aku harus menerimanya? Terserah, kalau kamu memang mau menerimanya. Rati, kamu terlihat makin cantik kalau sedang marah. Jangan ragu pada aku, Rati. Aku sudah menolak semua keinginan Kanjeng Putri. Aku datang ke sini hanya untukmu, Rati, bukan yang lainnya. Apa benar kamu menghamili Sukowati? Cinta itu mengalir dalam darahku. Tapi cinta yang aku punya itu punya semua wanita. Jadi soal aku dan Sukowati, kami pada saat itu hanya berbagi cinta bersama tanpa paksaan. Kalau sekarang Sukowati hamil, itu bukan urusanku. Karena dia belum tentu mengandung anak. Tenang, saya minta keadilanku. Jangan mentang-mentang dia putra seorang yang punya kedudukan tinggi di Kabupaten ini. Dia bisa lepas dari tanggung jawab. Cukup! Aku nggak akan membela putraku. Kalau memang dia bersalah, hukum dia seberat-beratnya. Dan aku nggak akan ikut campur. Bobo, tunggu Bobo. Baiklah, karena Arya Dwi Pangga sudah mengakui segala perbuatannya, akan saya putuskan. Akhir bulan ini Arya Dwi Pangga harus menikahi Sukowati. Bobo, aku tidak mau, Bobo. Bahaya. Aduh, bahaya. Kenapa kamu selalu percaya pada dadumu itu? Hah? Dadu tidak pernah berbohong, Kang Mas. Kalau kamu bukan adik ipar aku, pasti aku sudah mengusirmu dari istana Manguntur ini. Terserah Kang Mas mau bilang apa saja. Tapi kalau posisi aku berada di Kang Mas, aku tidak akan mudah percaya begitu saja, Kang Mas. Dan lagi kan kita juga nggak tahu bagaimana kehebatannya Bandawa itu, Kang Mas. Dan kita juga tidak boleh lupa bagaimana pria bertopeng itu jauh lebih hebat, Kang Mas. Hah? Iya, kamu benar juga. Ya, aku itu memang selalu benar, Kang Mas. Mas saja tidak pernah percaya padaku. Hah? Lalu siapa yang akan menguji Bandawa itu? Hah? Gini, Kang Mas, kita berikan saja mereka tugas yang tidak mungkin mereka lakukan kalau mereka itu orang-orang Kurawan. Maksudmu? Baru-baru ini padi dipanen, semua lumbung padi Kurawan penuh dengan hasil panen. Kalau semuanya digunakan, musuh akan lumpuh dan mereka akan mati kelaparan. Ya, ide yang bagus. Tapi siapa yang akan melakukannya?
Kamu! Ya bodoh, Kang Mas. Lu masa aku sih? Lu siapa lagi? Kalau mereka memang benar-benar orang Kurawan, mereka nggak mungkin membiarkan daerahnya mati kelaparan. Siapa dia? Ya ini orang Kurawan, Ketua. Apa yang harus kita lakukan sama orang ini? Bawa dia ke Manguntur. Dia akan dihukum berat. Ayo bawa dia. Ayo. Kanjeng di Bangara pasti akan mengantuk kamu hidup-hidup. Maafkan aku, Bopo. Aku tidak bisa berbuat apa-apa saat Bopo dipukuli para prajurit Manguntur. Tidak apa-apa, Nger. Bopo paham benar posisi kamu. Untuk apa Bopo datang ke Manguntur? Ini sangat berbahaya, Bopo. Kamandanu, Bopo cuma ingin memastikan kalau kamu melaksanakan tugas dari Kanjeng Tumenggung Dinadiaksa dengan baik. Karena kamulah satu-satunya harapan Bopo. Karena semua harapan Bopo pada kakak kamu itu sudah pupus. Ada apa lagi dengan Kamas Dwi Pangga, Bopo? Dwi Pangga sudah menghamili Sukowati. Dan akhir bulan ini dia harus segera menikah. Hamba datang menghadap Kanjeng. Sebagai tugas pertamamu, aku ingin kamu membakar lumbung padi Kadipaten Kurawan. Untuk apa, Kanjeng? Ya tentu saja untuk melumpuhkan musuh kita. Bukankah itu terlalu berbahaya, Kanjeng? Bagaimana kalau sampai masalah ini diketahui oleh Gusti Prabu Kartanegara? Itu bukan urusanmu. Benarkan semua ucapanku, Kang Mas. Sepertinya ini rencana si Pincang. Jika aku menolaknya, mereka bisa mencurigaiku. Tapi aku juga tidak mungkin menjalankan tugas ini. Bagaimana? Apa kamu sanggup melaksanakan tugas ini?
Sakti Kanjeng. Hamba mohon pamit dulu. Hamba akan segera mempersiapkan segalanya untuk menjalankan tugas ini. Tunggu Bandawa. Daulat Kanjeng. Karena tugas ini sangat rahasia. Untuk sementara waktu, aku ingin kamu tetap tinggal di istana ini sampai tugas kamu selesai. Mengerti? Baik Kanjeng. Aku harus segera memberitahukan Bopo tentang semua rencana jahat di Bangkara. Apa kamu mencari Bandawa? Paman, maaf jika aku mengganggu. Tapi hari ini Bandawa berjanji menemuiku. Sudah lama aku menunggu, tapi dia belum datang juga. Sayang sekali, Bandawa tidak akan pulang hari ini. Tadi ada prajurit Mangguntur yang datang menemuiku. Dia memberitahuku bahwa Bandawa ada tugas penting dari istana Mangguntur. Ini pasti taktik dari Kanjeng Putri. Dia menggunakan segala cara untuk menjerat Bandawa. Aduh Gusti, aku harus bagaimana? Ratih, apa yang kamu pikirkan? Bukan apa-apa. Boleh aku memberi saran? Kalau kamu benar-benar yakin Bandawa mencintaimu, jangan khawatir dan jangan cemaskan dia. Karena saat ini dia lebih membutuhkan doamu. Paman benar. Sebaiknya aku tidak usah terlalu mengkhawatirkan Bandawa hanya karena Kanjeng Putri. Dengar Ratih, Bandawa berada di kadipaten ini hanya untuk kamu. Dia mempertaruhkan nyawa di istana Mangguntur. Itu juga demi kamu. Terkadang kebenaran bukan hanya dapat dilihat, tapi bagaimana kita melihat. Aku mengerti Paman. Terima kasih banyak atas nasihatnya. Sama-sama Ratih. Gadis cantik, siapakah gerangan dirimu? Kecantikanmu mengalahkan 1000 bidadari. Aku bersulang untukmu. Bobo ini kenapa? Bisanya cuma bikin malu. Mau sampai kapan kamu jadi anak yang tidak bertanggung jawab? Sebentar lagi kamu akan menikah dan menjadi orang tua. Aku menikah, Bopo. Itu tidak akan pernah terjadi. Aku tidak akan pernah sudi menikah dengan Sukawati. Lalu mau kamu apa? Kamu mau mati? Aku mau menikah dengan gadis aku cintai, Bopo. Apa? Siapa gadis itu? Siapa? Bopo tenang saja. Aku belum tahu, Bopo. Lupa nggak? Bobo belum selesai bicara. Sudah, Bopo. Lupa nggak? Duh, jaga Dewa Batara. Tolonglah hambamu ini. Apa yang harus aku lakukan? Sejak dulu di Kadipaten Mangguntur ada pria bertopeng hitam yang selalu menolong orang-orang yang lemah. Tapi sejauh ini belum pernah ada yang tahu dia itu siapa.
Rati. Kenapa kamu belum tidur, sayang? Apa kamu merindukanku? Aku juga sangat merindukanmu. Kesinilah. Kamu tidak tahu, kamu itu kunci utamaku untuk menjadikan aku penguasa di kadipaten ini. Setelah aku menguasai keris Gentala Cakra, aku pasti bisa menguasai seluruh tanah Jawa. Sedang apa kamu, Bandawa? Kanjeng Putri, tadi hamba melihat bayangan hitam. Dia masuk ke dalam kamar di sebelah barat kaputren ini. Itu pasti pria bertopeng. Dia pasti masuk ke kamar Bibi Padmini. Ayo kita tangkap. Iya. Percayalah padaku, sayang. Aku mencintaimu. Dan kamu juga mencintaiku. Kita sudah ditakdirkan untuk menjadi satu. Sekarang tidurlah. Aku akan selalu menjagamu. Aku akan selalu menjagamu. Jalan hitam! Di mana pria bertopeng itu? Sepertinya dia sudah kabur. Hamba akan coba periksa di ruang lain, Kanjeng Putri.
bagaimana? Kurang ajar. Pria bertopeng itu selalu saja berhasil meloloskan diri. Dia pasti yang bernama Kanjeng Dewi Padmini, istri dari Pangeran Respati. Jangan dekati dia, Mandawa. Dia itu gila. Dia bisa saja menyakitimu. Bagaimana mungkin seseorang bisa melukai orang lain, sementara dirinya sendiri sudah terluka dan tidak berdaya, Kanjeng Budi? Jangan takut, Kanjeng Budi. Hamba ini Bandawa. Kenapa lagi dengan mukamu, ha? Habis diinjek aja, ha? Aku habis mengalahkan si pria bertopeng. Memangnya kamu bisa, ha? Kenapa? Kamu masih nggak percaya? Aku telah berhasil mengalahkan si pria bertopeng itu, Mas. Tapi sayangnya, dia telah berhasil kabur. Bawana. Minum apa kamu, ha? Kamu mabuk lagi ya, ha? Kenapa Kang Mas selalu saja meremehkan aku, Kang Mas? Aku punya bukti kok kalau aku telah mengalahkan si pria bertopeng itu, Kang Mas. Ini milik si pria bertopeng itu, Kang Mas. Itu berarti selama ini yang Paman katakan kalau Bandawa itu pria bertopeng benar-benar bohong. Apa maksudnya? Siapa yang berbohong? Hah? Kata Paman bertarung dengan pria bertopeng. Tapi tahukah Paman, dari tadi Bandawa bersamaku. Mana mungkin bisa dia menjadi pria bertopeng? Aduh, Piung. Kenapa kamu selalu saja menyusahkan pamanmu ini? Begini, Kang Mas. Aku yakin sekali kalau Bandawa itu adalah pria bertopeng. Aku yakin setelah dia berhasil kabur, Kang Mas sengaja dia telah bertemu dengan Putri Laksmi. Kemudian di hadapan Putri Laksmi, dia berpura-pura telah melihat si pria bertopeng karena topengnya telah berhasil aku tarik, Kang Mas. Itu mungkin juga. Kalau memang benar yang dikatakan Kanjeng Pawana, pasti saat itu Kanjeng Pawana sudah mengenal wajah hamba. Tapi kenapa Kanjeng Pawana tidak berteriak kalau itu hamba? Karena pada saat itu gelap. Ya. Paman ini banyak sekali alasannya. Dengar ya Paman, mulai hari ini aku tidak mau mendengar
Bandawa tanpa bukti. Sudah! Bandawa, bagaimana dengan persiapanmu? Apa kamu sudah siap? Sejauh ini semuanya berjalan sesuai rencana, Kanjeng. Bagus, laksanakan dengan baik. Daulat, Kanjeng. Kalau kita berhasil membakar lumbung padi di Kurawan, Kanjeng di Pangkara akan memberikan hadiah yang besar buat kita. Mungkin saja. Tapi apa kamu yakin kita bisa menjalankan tugas ini dengan baik? Apalagi di bawah kepemimpinan Pandawa. Nanti malam kita akan ke Kurawan. Segeralah persiapkan diri kalian. Kasihan sekali Bandawa. Dia kelihatan sangat gelisah. Iya, biar bagaimanapun, Kurawan itu kampung halamannya sendiri. Dia tidak akan mungkin sanggup untuk menghancurkannya. Sang Hyang Widi, lindungilah aku agar surat ini sampai ke orang Kurawan. Gimana aku harus meletakkan surat ini? Surat ini harus segera dibaca oleh orang Kurawan agar mereka dapat segera menyelamatkan lumbung padinya. Hei, tunggu! Siapa kamu? Gimana aku harus meletakkan surat ini? Surat ini harus segera dibaca oleh orang Kurawan agar mereka dapat segera menyelamatkan lumbung padinya. Hei, tunggu! Siapa kamu? Sedang apa di sini? Tangkap dia! Dia masih penyusup dari Manguntur! Ternyata perempuan Manguntur cantik juga ya. Mau lari kemana lagi kamu? Jangan. Dia ini kan gadis Manguntur. Aku pernah lihat Arya Kamandanu datang bertamu ke rumahnya. Hei, jangan lari! Ampun, ampun. Orang yang sudah melakukan perbuatan kotor seperti itu seharusnya digantung hidup-hidup. Ampun, Po, ampun.
Dengarkan dulu penjelasan kami, Bu. Dia itu penyusup dari Manguntur. Kami hanya memberi pelajaran aja. Ampun. Aku tidak mau dengar alasan apapun dari kalian. Apa yang kalian lakukan ini sudah sangat memalukan. Apalagi ini kepada seorang perempuan. Ampun, Bu. Cepat tinggalkan tempat ini. Dan aku tidak mau kalian mengulanginya lagi. Ayo tinggalkan tempat ini. Pergi. Ayo. Ayo. Iya, Bu. Iya. Kamu baik-baik saja. Bangun. Kamu? Aku sering melihatmu di Manguntur. Sedang apa kamu di Kurawan? Kamu harus segera memberitahukan para penduduk Kurawan kalau prajurit Manguntur akan datang dan membakar lumbung padi kalian. Siapakah gerangan nama Bu Cantik? Aku sungguh-sungguh. Waktu kalian tidak banyak lagi. Kalian harus segera menyelamatkan lumbung padi kalian sebelum habis dibakar. Tenanglah gadis cantik. Akan kuturuti semua permintaan dengan satu syarat. Beritahu siapa nama. Kamu mau kemana? Temani aku di sini. Bidadariku, kenapa kamu meninggalkanku?
Akhirnya kamu datang juga. Kanjeng Putri, Jadi, kamu sedang menunggu? Atau menunggu orang lain?